Ketika masalah melanda dunia ini, gejolak serangan dari masalah yang melanda itu menyebabkan dunia ini bereaksi dengan begitu cepat. Dan reaksi-reaksinya adalah reaksi yang belum tentu benar. Tanpa berpikir panjang, reaksi berupa amarah, kecewa, bahkan saling menyalahkan, tuding-menuding itu pun terjadi. Selain itu, dunia di tempat di mana kita berada hari ini adalah dunia yang cepat tersinggung, atau bahasa hari ini dunia yang sensi. Sangat mudah tersinggung, mudah meledak, mudah penuh dengan amarah, yang lalu kemudian menjadi destruktif dan saling menghancurkan. Selain itu, dunia tempat di mana kita berada juga adalah dunia yang haus sensasi, membutuhkan hal-hal yang sensasional dan itu baru menarik bila diberitakan. Bukankah kita tahu sendiri bagaimana berita-berita yang bersifat sensasional itu lebih laku di pasaran daripada berita yang biasa-biasa saja? Padahal kalau kita mau pikirkan, Tuhan berkarya bukan saja lewat hal-hal yang luar biasa, tetapi juga hal-hal biasa sehari-hari yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dan setiap kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi di tengah dunia yang mudah tersinggung atau sensi ini, cepat bereaksi dan haus sensasi. Di dalam bahasa Yunani, kata saksi digunakan kata marturos, yaitu melakukan karya marturia, bersaksi, atau seringkali dari kata ini dikembangkan menjadi kata martir, yaitu rela berkorban demi orang lain terselamatkan, rela berkorban demi supaya orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Inilah panggilan setiap kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi yang menyapa kita hari ini, masih di dalam rangkaian instruksi atau perintah-perintah Tuhan setelah kebangkitannya. Ada satu ungkapan yang menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7-8 yang memang tidak serta-merta merupakan sebuah kalimat perintah dari Tuhan, tapi ada sebuah statement yang di dalamnya mengandung undangan untuk manusia berkomitmen. Kisah Rasul 1 ayat 7-8, jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bila membaca rangkaian ucapan Yesus ini adalah ungkapan Yesus di penghujung penampakan-penampakannya kepada para murid. Kali ini sebelum ia naik ke surga, ada sebuah ungkapan yang memang bukan kalimat perintah, tetapi justru menunjukkan satu sebutan atau panggilan berkaitan dengan identitas para pengikutnya, yaitu kamu adalah saksi-saksiku, atau kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dalam ungkapan ini yang memang bukan secara harafiah kalimat perintah, tetapi di dalamnya justru merupakan sebuah penegasan dan penjelasan yang sangat dalam mengenai identitas para pengikut Yesus, yaitu menjadi saksi di tengah dunia. Ketika Tuhan Yesus menggunakan istilah saksi, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan secara langsung dan lalu diutus untuk menyaksikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia terima sebagai pembelajaran di dalam hidup mereka.
Inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bersaksi, yaitu menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dan dia alami kepada orang lain. Dan saksi tentu saja perlu seseorang yang punya sebuah keyakinan teguh, bukan menjadi saksi yang sangsi, ragu terhadap apa yang dia saksikan. Kesaksian yang Tuhan inginkan untuk supaya kita bagikan kepada orang lain memang bukan sekedar perkataan, tetapi bisa pula berupa sebuah perbuatan, sikap hidup, bentuk perhatian, pelayanan, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas bersaksi bagi banyak orang. Kata yang penting adalah tidak sangsi. Punya keyakinan yang kuat tentang Tuhan yang dikabarkan kepada banyak orang itu. Dan agar supaya kita bersaksi tanpa sanksi, kita bukan saja bicara tentang Tuhan dan bagi Tuhan, tetapi perlu untuk supaya tidak sangsi, kita perlu melakukan kesaksian itu bersama dengan Tuhan. Karenanya di dalam ayat tadi dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ketika dikatakan kamu akan menjadi saksiku, ini berarti Tuhan memanggil kita menjadi saksi, bukan serta-merta hanya bersuara semata, tetapi menyuarakan apa yang Tuhan perdengarkan kepada hidup kita. Yang berarti kita tidak pernah diutus menjadi saksi Tuhan sendirian. Tuhan bukan saja mau kita bersaksi tentang Dia dan bagi Dia, tetapi bersama dengan Dia. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan untuk kita bisa menyaksikan tentang Tuhan. Tanpa kekuatan kuasa dari Tuhan, maka kita tidak mampu, mungkin takut, mungkin tidak tahu bagaimana caranya, mungkin merasa tidak layak, atau berbagai macam alasan-alasan lain yang dikemukakan, yaitu bila seseorang bersaksi tanpa Tuhan, maka akan banyak alasan demi alasan. Tapi bila seseorang bersaksi bersama dengan Tuhan dan oleh kekuatan kuasa Tuhan, maka ia tidak pernah akan sangsi lagi saat menyaksikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Karena itu di tengah-tengah dunia yang serba mudah tersinggung atau sensi ini, cepat dan sangat terburu-buru bereaksi tanpa berpikir panjang, atau dunia yang sedang haus akan sensasi-sensasi yang menggiurkan dan menarik padahal belum tentu benar, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya. Karena itu pergilah dan jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun juga, dan juga dalam berbagai macam bentuk-bentuk kesaksian yang dapat kita lakukan. Tuhan sangat paham keterbatasan kita, karena itu Dia bekali kita dan Dia temani kita dengan kehadirannya, dengan kuat kuasa-Nya. Dia akan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Karena itu mari kita pergi bersaksi tanpa sanksi, karena Tuhan selalu menemani hidup kita. Tuhan bersama dengan kita dan melengkapi kita dengan kuat kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Selamat melakukannya di dalam hidup setiap kita. Saksikanlah Tuhan kepada banyak orang, keluargamu, kepada tetangga-tetanggamu, kepada masyarakat di sekitarmu, dan juga kepada sahabat-sahabatmu, saudara, kerabat, dan siapa saja yang kau jumpai. Jadilah saksinya, karena Tuhan mengatakan bersaksi bukan sekedar pergi melakukan, tetapi itu adalah identitas dan jati diri kita. Kamu adalah saksi-saksiku. Selamat bersaksi, Tuhan menyertai. Amin.